Apakah kamu ditolong Allah wa turzaqun, dan kamu dikasih rezeki? Kenapa kamu ditolong Allah? Kenapa kamu dikasih rezeki? Apa yang menyebabkan kamu dikasih tolong dan dikasih rezeki? Illa bidu'afaikum. Kamu ditolong Allah, dikasih rezeki itu karena orang-orang yang dhaif. Anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua, kamu tolong mereka, bangun dia malam berdoa, karena itulah Allah menurunkan pertolongan pada kamu, bukan karena kamu hebat. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmunya untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampai kepada Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, nomor 268. Qalat, dia berkata, dakhalat alayya imra'atun, ada seorang perempuan datang menjumpai saya. Wa ma'aha ibnatani, perempuan ini membawa ibnatani, dua orang anak perempuan. Laha, anak dia, yang dibawanya ini anak dia, bukan kawan, bukan anak orang lain. Tas'alu, sa'ala yas'alu bisa diartikan bertanya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tapi sa'ala yas'alu, tengok konteksnya, bisa juga meminta. Dalam ini dia bukan bertanya, dia meminta. Meminta pertolongan. Falam tajid indi syai'an, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tak ada yang bisa ku tolong, tak ada yang bisa ku bantu, kata Sayyidatuna Aisyah. Ghaira, hanya saja yang bisa ku kasih tamratin, satu biji kurma. Tamratin wahidatin, sebiji kurma lah yang bisa ku kasih. Kurma zaman dulu sama kurma zaman sekarang beda. Kurma zaman Nabi itu makanan pokok. Kurma zaman sekarang cemilan. Zaman Nabi itu makanan pokoknya 4. Yang pertama tamratun, yang kedua gandum, qamhun, yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dijemur, kismis kata orang. Yang keempat aqitun, susu kambing dijemur, ditalam sampai membeku, mentega. Makanan pokok orang zaman dulu. Sebelum masuk nasi ke Makkah Madinah, belakangan dari Asia Tenggara inilah, setelah munculnya kapal uap, kapal layar datang ke Nusantara, ada di sinilah orang itu membawa beras ke sana. Sejak itulah orang itu kena diabetes. Mengantuk aja bawahnya gara-gara nasi. Sekarang orang sudah meninggalkan nasi semua. Diet karbo. Makan sayur, makan daging, makan ikan, menghindari karbo. Duduk kita satu meja. Oh maaf Pak Ustadz, saya udah 6 bulan meninggalkan nasi. Saya udah 2 tahun. Ustadz, saya udah 3 tahun, 3 jam meninggalkan nasi. Tak ada yang bisa ku kasih, hanya sebiji kurma, kata Sayyidatuna Aisyah. Fa'a'taituha, maka ku berikanlah kurma tadi ke dia. Faqasamatha, kurma yang sebiji tadi dibaginya baina ibnataiha,
dibaginya dua, baina ibnataiha, sebelah untuk anaknya, sebelah untuk anaknya. Fa walam ta'kul minha, dia tak makan. Sebelah untuk anak dia, sebelah untuk anak dia tak makan. Rupanya kurma berubah. Kurma dulu sama kurma sekarang berubah. Tapi ibu dulu dengan ibu sekarang tak. Ibu zaman dulu membagi kurma untuk anaknya, dia tak makan. Ibu sekarang pun begitu juga. Dibaginya kurma ke anaknya, dia tak makan. Rupanya udah makan lontong sepiring. Malam takut. Summa qamat, lalu perempuan itu pun berdiri. Udah makan anak saya, dia berdiri. Fa kharajat, dia keluar rumah. Fadakhalan nabiyyu, tak lama sesudah itu masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, masuk dia ke tempat kami. Fa akhbartuhu, lalu aku beritahukan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi ada seorang perempuan minta bantuan, aku pun tak bisa menolong. Ku kasih sebiji kurma, dibelahnya kurma itu, dikasihnya anaknya satu, di sebelah untuk anaknya. Habis itu pulang dia sudah. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi berkata, coba perhatikan baik-baik. Nabi masuk, aku memberitahukan ke Nabi. Tak ada kata Aisyah, tak ada kata Aisyah. Nabi masuk, lalu Nabi mengatakan, tadi ada perempuan tadi datang kemari kan? Dia minta kurma, tak ada kalian bisa ngasih, lalu kalian bagi dua kan? Kira-kira Nabi tahu apa tak tahu? Tahu. Malaikat Jibril kasih tahu. Tapi dia tidak sok-sok tahu. Orang sekarang tahu pula dia apa niat tamu. Saya tahu saya niat tamu. Mani betulia, siapa yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Betulia dari kata bala, ujian. Siapa yang diuji min hadhil banat, siapa yang diuji punya anak perempuan, banat perempuan, banin laki-laki. Siapa yang diuji punya anak perempuan, bi syai'in fa ahsana ilaiha, dia buat baik kepada anak perempuan itu. Ahsana, ihsan. Allah memerintahkan ihsan sesudah kepada Allah, kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah menyuruh ihsan yang pertama kepada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat ihsanlah kamu. Ustaz pulang dari Makkah, kasih ke saya 1 botol Zam-Zam. Terima kasih ya Ustaz. Ya. Habis itu pas saya pulang, saya balas pula sebotol. Itu namanya jaza. Jazakallahu khairan. Jaza namanya. Ada jamaah kasih saya sebotol. Pulang saya balas 1 drum. Itu namanya ihsan. Ihsan. Itulah ihsan. Fa ahsana ilaihinna, buat baik kepada anak perempuan. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, sekolahkan, kasih duit, kasih modal, nikahkan. Carikan suami yang baik, yang jujur, yang amanah, yang selalu ikut kajian subuh Rabu. Yang senyum yang udah berbini pula. Kalau dia orang kaya, jaga dia baik. Kalau kebetulan dia orang susah, tapi dia takut pada Allah, tanya, ada duit kau untuk mahar? Tak ada Pak. Ini ada sedikit duit. Yang penting kau jaga anakku. Kaulah yang diharapkan lagi untuk menjadi imam. Yang lain jadi makmum pun tak bisa.
Itu makna fa ahsana ilaihinna, buat ihsan kepada dia. Kunna lahu, kalau bisa kita buat untuk anak perempuan ini, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu nanti akan menjadi sitran. Ibu-ibu di belakang, bapak di depan, tak boleh bersatu, mesti ada tirai. Tirai itu bahasa Arabnya satir. Satir, sitran, penutup. Kalau punya anak perempuan, kasih makan, kasih pakaian, sekolahkan, biayai, nikahkan, ihsan namanya, maka anak perempuan itu akan menjadi sitran, menjadi penutup antara kita minan nar, dari api neraka. Kenapa tak anak laki-laki? Kenapa disebut anak perempuan? Karena zaman dulu kalau punya anak perempuan malu. Punya anak perempuan gali tanah, kubur hidup-hidup. Punya anak perempuan merah muka bercampur hitam karena malu. Maka hadis ini ingin mengatakan, sedangkan anak perempuan saja bisa jadi sitron minanan, apalagi anak laki. Hadis ini juga menjadi penyeimbang bagi orang-orang yang selalu meriwayatkan hadis misoginis. Misoginis itu istilah mengejek Islam. Islam ini diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan dalam Islam itu direndahkan, disepelekan. Perempuan dalam Islam itu dilecehkan. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan dua-dua. Sampaikan hadis yang kelihatannya seakan-akan bagi orang yang sekuler, liberal, benci Islam, dibilangnya tengoklah Islam itu. Harta warisan anak perempuan dikasih setengah, laki-laki full. Itu bukan diskriminasi. Kenapa anak perempuan itu dikasih setengah, anak laki-laki satu? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki, mahar laki-laki, nafkah laki-laki. Perempuan menjadi tanggungan laki-laki. Bukan diskriminatif. Tapi ketika cerita tentang menjadi penjaga dari api neraka, maka yang disebutkan Nabi adalah sitran minan nar, anak perempuan. Maka didiklah anak perempuan baik-baik. Itu kenapa saya membuat pesantren perempuan. Karena saya tak punya anak perempuan. Anak-anak perempuan dikasih makan, dikasih minum, dikasih sekolah 25 orang setahun gratis, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 25, 150. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi sitran minan nar, menjadi penghalang, penjaga, hijab kita dari api neraka. Jadi siapa saja yang punya anak perempuan itu bisa menjadi hijab, menjadi sitron, menjadi dinding. Tapi juga anak perempuan bisa menjadi penyebab orang tua masuk neraka. Anak perempuan yang tak menutup aurat, bapaknya rajin ke masjid, kakinya sudah masuk neraka sebelah. Anak perempuan yang dibiarkan pacaran, ibunya jilbabnya panjang. Selalu itu fenomena jalan anak gadis sama ibu-ibu, ibunya bertudung labuh, macam kelambu jilbab ibu itu panjang. Anak tak bertudung. Mestinya anak itu yang bertudung, ibu itu tak bertudung, tak apa-apa. Tak berselera orang nengok dia. Sudah tua. Ini makin tua makin panjang pula jilbab. Anak tak bertudung, berjalan pula berdua. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadis terkuat. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang paling kuat.
Jadi kalau ada nanti orang dengar ceramah siapa yang punya anak perempuan, dia akan menjadi dinding hijab dari api neraka. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jangan dibuat hadis riwayat Imam Nawawi. Tak bisa. Karena Riyadhus Shalihin ini bukan referensi primer. Ini referensi sekunder. Jadi yang menulis makalah, nulis kolom dalam kurung HR Nawawi. Nah, berarti dia gak ngaji. Kalau HR itu referensi primer, induk, asal, bukan ngutip dari kitab lain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal. 9 kitab utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kurung HR Al-Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Nasa'i, HR Tirmidzi, HR Ibnu Majah, HR Malik. Jangan buat HR Nawawi, karena dia mengutip dari kitab ini. Berikutnya 269. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Ja'at, datang, ni kepada saya, miskinatun, perempuan miskin. Cara menerjemahnya miskinatunnya duluan. Seorang perempuan miskin datang kepada saya. Itu bahasa Indonesia yang benar. Banyak juga saya tengok orang menerjemah buku, dibuatnya kata kerja duluan. Berkata Rasulullah. Itu tak betul. Kalau dalam bahasa Arab, betul. Itu namanya jumlah fi'liyah, fi'ilnya dulu. Qala Rasulullah. Qala Allah. Jangan terjemahkan berkata Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda. Ja'at, datang, ni kepadaku, miskinatun, dibalik menerjemahnya, seorang perempuan miskin datang kepadaku. Tahmilu, dia membawa ibnataini, 2 orang anak perempuan. Laha, anak dia, bukan anak orang. Fa'at'amtuha, aku beri dia makan. Salasa tamaratin, 3 kurma. Tamratun, 1. Tamratani, 2. Tamaratin, 3. Aku kasih dia 3 kurma. Fa'ataitu, aku kasih kulla wahidatin, setiap fa'atat, si ibu tadi mengasih kulla wahidatin minha, setiap anaknya itu dia kasih tamratan. Kau 1 kurma, kamu 1 kurma. Wa rafa'an ila fiha, yang 1 kurma lagi diangkatnya ke mulutnya. Fiha itu ke mulutnya. Litakulaha, dia mau makan. 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya, 1 untuk dia. Pas mau dimakannya, fastat'amat ha ibnatah. Terus anaknya tadi minta. Anaknya kan udah makan. Ya, memang biasa anak-anak gitu. Udah makan diminta lagi punya maknya. Jadi anak ini memang dari dulu udah begitu sifat. Kalau ada ibu-ibu cuman kau kok gini. Ya, memang udah begitulah anak-anak. Fastat'amat ha ibnatah. 2 anaknya itu minta lagi. Apa yang dilakukan ibu itu? Apa dipukulnya anaknya itu? Kurang ngajar kau gitu dia. Fasyaqqat, dibelahnya. Syaqqat at-tamrata, dibelahnya kurma itu. Allati kanat turidu an ta'kulaha. Kurma yang mau dimakannya itu tak jadi dia makan, dia belah menjadi 2. Bainahuma, dibelahnya 2, kasihnya sebelah, kasihnya sebelah. Fa'ajabani, ajaba, ajib. Fa'ajab, mengagumkan, membuat saya takjub. Fa'ajabani sya'nuha,
Perkara dia, perbuatan dia itu membuat aku terkagum, kata Sayyidatuna Aisyah. Fadzakartu, maka aku sebutkan alladzi sana'at, yang dilakukan perempuan itu, yang dilakukannya itu kuceritakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, menunjukkan bahwa beritanya ini sangat benar karena diawali dengan inna littaukid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna ma'al usri yusra. Innallaha, sungguh, sesungguhnya Allah. Ditambah lagi taukid yang kedua, qad. Qad kalau masuk ke fi'il madhi, sungguh. Dua kali sungguh. Sesungguhnya Allah sungguh aujaba, wajib laha, bagi perempuan itu al jannata, wajib perempuan itu masuk surga. Terus kalau dia banyak dosa macam mana? Atau a'taqaha, Allah bebaskan dia, Allah selamatkan dia, biha, karena mengasih kurma itu, minan nar, diselamatkan Allah dia dari neraka. Pertama kasih makan dulu, sesudah makan kasih minum, setelah kasih minum kasih pakaian, habis itu kasih tempat tinggal, habis itu kasih sekolah pendidikan, habis itu ada orang baik datang Minang, nikahkan, potongkan kambing, buatkan walimah, kasih modal, susah dia senangkan hatinya, kasih nasihat, didik anak perempuan kita baik-baik. Pusing aku dengan anak perempuan nih Pak Ustadz, rumah macam kapal pecah, masuk ke kamar macam Titanic baru meletup, dinding wallpaper habis kena tulis-tulis, menjerit-jerit. Jadikanlah anak itu seperti tamu. Kalau datang tamu, mau kita hamuk dia? Enggak. Mau kita tanya ke tamu, pulangnya jam berapa Pak? Enggak. Jadi tamu macam mana? Kita tunggu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kamarnya macam kapal pecah, yang dindingnya kena coret-coret, yang lantainya busuk bau, tenang-tenang aja. Paling lama menahankannya 20 tahun. Paling lama 30 tahun. Setelah itu nanti dia pun akan pergi dipinang orang. Setelah pergi anak pertama, pergi anak kedua, pergi anak ketiga. Apa kabar ibu sekarang? Balik modal Pak Ustaz. Tinggal berdua lagi kami di rumah. Bapak pun asik pula main gaple. Tinggallah saya sendiri Pak Ustaz. Rindu balik mendengar. Habis itu apalah kata ibu-ibu yang udah tinggal sendirian? Biarlah anak itu menjerit-jerit Pak Ustaz. Biarlah macam kapal pecah Pak Ustaz. Biarlah lantai kotor. Biarlah semua dinding itu ditulisnya. Dulu katanya risau. Sekarang rindu pula. Memang begitulah sifat manusia. Tak ada anak, doa siang malam minta anak. Ada anak, biarlah kalian mati semua. Makanya ini tamu. Jagalah tamu ini dengan baik. Kasih makan, kasih minum. Sampai masanya nanti dia pergi dipinang oleh anak-anak muda yang soleh-solehah. Sabar bapak menjaga anak perempuan ini, sabar ibu menjaga anak perempuan. Tak sama menjaga anak perempuan sama anak laki-laki. Saya dikirim beberapa video tentang anak perempuan ini, rupanya dari kecil udah merajuk. Dijaga pula anaknya, bini pula merajuk. Jadi kalau ada kalian laki-laki punya anak perempuan merajuk, dapat juga bini perempuan merajuk, memang surgalah tempat kalian. Memang layaklah kalian dapat surga. Begitulah Allah Ta'ala. Tak bisa saya jelaskan karena saya tak punya anak perempuan.
Jadi kalau dia amalnya banyak, aujaba laha bihal jannah, wajib dia masuk surga. Seandainya dia tak banyak amal, banyak dosa, a'taqaha biha minan nar, diselamatkan Allah Ta'ala dia dari api neraka, diampunkan Allah segala silap salahnya, didik besarkan anak perempuan dengan baik. Jangan jadikan anak perempuan sebagai babu. Semua anak perempuan, mencuci anak perempuan, mengepel anak perempuan, melayani tamu anak perempuan. Anak laki-laki, dikasih duit, dikasih sekolah tinggi-tinggi. Anak laki-laki S1, S2, S3. Anak perempuan sah kalau tamat-tamat SMA, nanti mencuci juga. Anak perempuan sekolah kan tinggi-tinggi. Tapi anak perempuan juga mesti diajar cara mencuci, cara menggosok, cara melayani tamu. Kenapa? Karena walaupun dia nanti jadi profesor, jadi guru besar, jadi pejabat, jadi apapun, di rumah dia tetap ibu rumah tangga. Nanti kau kalau ada tamu mengkacau teh manisnya, ditekan sendoknya itu ke bawah. Nah, ditekan ke bawah supaya apa? Supaya tak berbunyi. Jangan sampai orang di dunia kelentang, malu kita. Kalau mencuci gelas, dicuci semua pakai sabun. Gini kan. Baru dibasuh, cium dulu. Jangan sampai tamu minum bau kepala ikan salai. Jangan sampai tamu minum bau sabun. Begitu mak saya mengajar saya. Padahal saya anak laki-laki. Dari mulai mengkacau teh pun dia jangan tuntang-tuntang, malu apa. Dicium dulu, jangan sampai bau sabun. Laki-laki itu begitu mengajar anak laki-laki. Kalau baju itu putih, nampak ketiak kuning, nampak kerah hitam, digosok pakai sabun telepon. Diletakkan di panas jam 9 pagi, agak setengah jam, jangan sampai kering. Sesudah itu baru dikucak pakai. Jangan kau pakai pemutih, lapuk dia. Habis memandi, anduk jangan diletakkan di atas tempat tidur, dijemurkan. Kalau ibu didik anak laki-laki baik, mudah bininya menjaga dia. Kalau ibu didik anak laki-laki ibu baik, senang bininya. Kalau ibu biarkan anak laki-laki ibu kurang ajar, ibu susah, bininya lebih susah lagi. Kalau ada di antara ibu yang susah menjaga laki ibu, berarti mertua ibu dulu kurang mengajar. Tapi jangan balik dari sini ibu hamuk mertua. Gara-gara kau lah aku susah menjaga anak kau ini. Ada saya tonton video tentang keluhan seorang istri. Balik ke kamar, berserak, asal mengambil baju, ambil dari bawah. Udah bagus disusun bininya ke atas, tarik dari bawah, dibuka, mengeluh. Saya tengok, begitu rupanya keluhan bini-bini yang dapat laki kurang ajar. Mestinya dia yang mencarikan pembantu untuk menyetrika baju itu, untuk menyusun itu, untuk memasak itu. Udahlah dia tak menolong, yang ada tuh dihamuk-hamuknya pula lagi. Makannya pun dari kebun perempuan itu. Kebetulan perempuan itu anak orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang. Anak tunggal pula, ayahnya udah stroke. Diazabnya juga lagi anak perempuan. Nasib kalian lah, dapat laki hantu.
Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Tengok cara Imam Nawawi menyusun. Yang paling kuat dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di bawah baru Sahih Muslim. Kenapa tak dicukupkannya aja pada satu riwayat? Cukupkan satu riwayat dah. Kenapa mesti dua riwayat? Dengan banyaknya riwayat semakin kuatlah hadis. 270. Wa an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih. Nama dia Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, apa kata Nabi? Allahumma, ya Allah, inni aku uharriju haqqad dha'ifain. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uharrij. Haraj dari kata susah. Uharrij, aku memperjuangkan dengan susah payah hak dua manusia yang lemah. Hak dha'ifain, dua orang yang lemah. Siapa itu? Al-yatimi, anak yatim, wal mar'ati, dan perempuan. Anak yatim ini punya hak, tapi dia lemah. Ayahnya tak ada, emaknya janda, maka ditolong. Al-mar'ati, perempuan lemah, disepelekan orang, direndahkan orang, ditolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini statusnya hadisun hasan. Yang paling tinggi hadisun sahih. Di bawah sahih hadisun hasan. Hadis sahih, hadis hasan tak ada ikhtilaf, bisa jadi dalil. Contoh hadis hasan yang lain. Mentalkinkan mayat sesudah dikubur. Sesudah digali tanah, masuk ke liang lahat, ditimbun, ditalkinkan. Ya fulan bin fulan, kalau datang kepadamu dua malaikat mungkar nakir bertanya, "Man rabbuka?" katakan, Tuhanku Allah. Itu hadisnya hadisun hasan. Hadis tentang salat sunat isyraq 2 rakaat, hadisun hasan. Hadis tentang mengazankan bayi baru lahir, hadis hasan. Apa bedanya sama hadis sahih? Hadis sahih cukup 5 syarat. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, periwayatnya adil. Ketiga, periwayatnya dhabit, kuat ingatan. Keempat, tidak bertentangan riwayat ini dengan hadis yang lain yang sahih juga. Kelima, tidak ada illat, sebab kecil yang merusak kesahihannya. Cukup 5 syarat, hadisnya sahih. Cukup 4 syarat, kurang 1. Kurang pada dhabit, kekuatan hafalan. Periwayatnya hafal 100. Pas disuruh ulang, tinggal 1. Hadisnya dhaif. Periwayat ini hafal 100. Pas disuruh ulang, hilang 25. Hadisnya hasan. Begitu kata guru kami dulu di Al-Azhar, Syekh Basyuni, Mustafa Basyuni Al-Qumi, kalau hafalnya 100, hilang 25, hadisnya hasan. Kalau hafalnya 100, hilang 50, hadisnya dhaif. Cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat yang siqah terpercaya, tidak ada illat, cuman kurang dhabit. Khiffatut dhab, kurang kuat ingatan. Kalau dihafalnya 100, hilang 102. Itu namanya pikun. Riwayat yang pikun, tengok kapan dia pikun.
Kalau dia pikunnya setelah tua, maka riwayatnya waktu dia meriwayatkan masih muda, riwayatnya sahih. Tapi kalau meriwayatkannya setelah dia tua, riwayatnya dhaif. Itu maka hadis itu detail. Rawi ikhtalata, si fulan ini pikun. Kapan dia meriwayatkan hadis itu? Karena tak mungkin lahir langsung pikun. Dia meriwayatkannya waktu masih muda. Berarti hadisnya sahih. Sedetail itu riwayatan hadis. Wa ma'ana uharriju, arti uharrij, ulhiqul haraj, saya menempelkan al-ithmu, dosa, biman dayya'a haqqahuma, siapa yang menyia-nyiakan hak anak yatim dan hak perempuan, maka kutempelkan dosa bagi siapa saja yang menyepelekan, merendahkan, menghinakan, menyia-nyiakan anak yatim dan perempuan. Wa uhadziru, aku peringatkan, hazar, peringatkan. Lampu hazar, lampu peringatan. Wa uhadziru, aku peringatkan, min dzalika, supaya jangan menyepelekan perempuan. Tahdziran balighan, peringatan yang baligh, sangat. Wa azjuru, dan aku menegur, aku tegur, anhu, jangan melakukan perbuatan itu. Zajran, teguran akidan, teguran yang sangat kuat. Hati-hati dengan anak yatim, hati-hati dengan perempuan. Pengurus-pengurus masjid yang menyebarkan kotak yatim di pintu, tolong dibuka kotak yatim itu bagi sekarang, di pas libur sekolah. Kotak yatim dibuka setahun 12 kali. Awal bulan buka, bagi, bukan duit kalian itu pengurus. Jangan dikumpul setahun mati anak yatim. Tak sanggup kalau dibuka tiap bulan cuma 3.000 perak isinya, buka setahun 3 kali. Bulan Juli anak yatim mau bayar uang sekolah, beli baju, daftar ulang. Bulan Desember libur semester, mau Ramadan atau mau Idul Fitri. Kalau mau Ramadan itu berarti duitnya untuk makan buka puasa. Kalau mau Idul Fitri berarti beli baju. Bisa 4 kali, bagus. Pengurus masjid, surau langgar musola, buatkan kotak, letakkan di pintu, jalankan di jamaah kotak du'afa untuk anak yang emaknya meninggal, ayahnya tak pulang-pulang merantau, ayahnya hilang diambil pelakor, tapi dia susah. Nanti waktu anak yatim dibagi dia tak dapat. Jangan bagikan duit yatim ke dia. Duit du'afa masukkan, bungkuskan, tulis D di pojok atas, D. Yang untuk ini Y. Yang tulis itu du'afa, sakit hati dia, pakai kode-kode. Jangan sampai disimpan duit itu sampai berat. Simpan, pas mau buka dilarikan maling. Pengurus tak pula mau mengganti. Begitulah teguran Nabi kepada orang yang menyia-nyiakan. 271. Wa an Mus'ab ibni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama anaknya Mus'ab. Kedua-duanya radhiyallahu anhuma, Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, Ra'a Sa'dun, Sa'ad melihat anna lahu fadlan, bahwa anaknya ini punya kelebihan, ala man dunahu, terhadap orang lain. Dibanding sama yang lain dia punya kelebihan. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata, hal tunsarun, apakah kamu ditolong Allah, wa turzaqun, dan kamu dikasih rezeki,
Kenapa kamu ditolong Allah? Kenapa kamu dikasih rezeki? Apa yang menyebabkan kamu dikasih tolong dan dikasih rezeki? Illa bidu'afaikum. Kamu ditolong Allah, dikasih rezeki itu karena orang-orang yang dhaif. Anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua, kamu tolong mereka, bangun dia malam berdoa, karena itulah Allah menurunkan pertolongan pada kamu. Bukan karena kamu hebat, maka tolong orang susah. Kalau mau ditolong Allah, mau dikasih rezeki, kuncinya simpel saja menurut hadis. Tolong orang susah. Balik gajian, beli beras 5 kilo, beli minyak sekilo, beli gula sekilo, beli sarden, beli susu saset, beli gula kopi, masukkan plastik, titipkan. Sebelum sampai ke rumah, kasih. Insya Allah turun pertolongan Allah, dapat rezeki. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini hakadha. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini begini, mursalan. Hadisnya mursal. Hadis mursal ini sahabat Nabi. Ini tabi'in. Lebih tinggi sahabat daripada tabi'in. Sahabat jumpa Nabi, tabi'in tak jumpa. Tiba-tiba tabi'in berkata, Nabi bersabda. Kalau ada jumpa hadis, tabi'in berkata, Nabi bersabda, itu nama hadisnya mursal. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Baru pengumpul hadis. Kalau pengumpul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tiba-tiba saja dari pengumpul hadis ini dia bilang qala Nabi, Nabi bersabda. Nama hadisnya mu'allaq. Kalau putusnya di sini, tiba-tiba tabi'in berkata, Nabi bersabda, nama hadisnya mursal. Kalau putusnya dua, hilang tabi'in, hilang tabi'in, putus dua berturut-turut, nama hadisnya mu'dal. Tidak di sini, tidak di sini, putus di tengah satu, nama hadisnya munqati. Kalau hilang sahabat, mursal. Putusnya dari penyusun kitab, mu'allaq. Kalau hilang dua berturut-turut, mu'dal. Tidak dua, tidak di pangkal, tidak di ujung, hilang di tengah, munqati. Keempat-empat ini hadis dhaif. Dhaifnya kena pasal putus sanad. Putus sanad, putus di pangkal, mu'allaq. Putus di ujung, mursal. Putus dua berturut-turut, mu'dal. Putus satu, munqati. Tak masuk ke kepala saya Pak Ustaz, tak usah dipikirkan. Anggap sebagai pengetahuan saja. Itu dipelajari dalam mustalah hadis. Fa inna Mus'ab ibn Sa'ad, karena Mus'ab bin Sa'ad tabi'iyun. Dia bukan sahabat, dia tabi'i. Wa rawahul Hafiz Abu Bakar Al-Barqani. Oh, kalau begitu hadis ini putus sanadnya. Riwayat Bukhari putus, tapi ada yang nyambung. Diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, muttafaqun
muttasilan, sanadnya bersambung. An Mus'ab an abihi, dari Mus'ab dari bapaknya. Siapa yang menjelaskan ini? Yang menjelaskan Imam Nawawi. Jadi kalau satu riwayat putus, apakah riwayat lain juga putus? Tidak. Makanya kalau kita membaca hadis putus, kita bilang dhaifus sanad. Sanad yang ini yang dhaif. Dan sanad lain boleh jadi ada yang sahih. Karena satu hadis sanadnya bisa 5, bisa 6. Macam inilah. Nah ini. Tiba-tiba yang mahasiswa dari Bengkalis balik ke Bengkalis, diriwayatkan. Yang dari Inhil balik ke Inhil. Yang dari Rawul balik ke Rawul. Yang dari Pasir Limau Kapas balik ke Rawul. Udah berapa sanad ini? Boleh jadi yang dari Inhil putus, dhaif, tapi yang lain kan tidak. Maka tidak bisa menghukum satu hadis hanya dari satu sanad. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 7 jilid. Kata Albani, dhaif. Rupanya dia tak tahu ada sanad yang nyambung. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh. Ditulisnya kitab judulnya At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. 7 jilid. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani berkata, hadisun dhaif, hadis ini dhaif. Qultu, kataku, kata Syekh Mahmud, ada riwayat ini, ada riwayat ini, ada riwayat ini, bal sahih, hadis ini sahih, ternyata sahih. Jadi tak bisa mengambil satu hukum dari satu orang, dari satu sanad, karena sanad hadis banyak. Terakhir 272, wa an Abi Darda, nama dia Uwaimar. Abu Darda bukan nama. Ada Pak Ustadz kawan saya namanya Abu Darda. Nah, memang nama dia, begitu di paspor, begitu di KTP, begitu di KK. Memang nama dia Abu Darda. Tapi yang ini sahabat Nabi, namanya Uwaimir. Uwaimir. Nama panggilan dia Abu Darda. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ibghuni ad-du'afa. Ibghuni ad-du'afa. Ibghuni artinya dekatkan kepadaku orang-orang lemah. Dekatkan kepadaku orang-orang lemah. Kenapa? Cari orang lemah, cari anak yatim, cari fakir miskin, cari du'afa, dekatkan padaku. Kenapa? Fa innama tunsarun, karena kamu ditolong Allah, wa turzaqun, dikasih rezeki, bidu'afaikum, karena orang lemah-lemah itulah kamu ditolong. Kalau mau ditolong Allah, cari anak yatim, fakir miskin, orang lemah, du'afa, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bayarkan sekolahnya, insya Allah datang pertolongan Allah. Percaya apa tak percaya? Terserah, yang tak percaya nggak apa-apa. Saya udah nyoba. Insya Allah turun pertolongan Allah. Dibukakan Allah pintu-pintu rezeki. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Sahih, dhaif. Jayyid ini di mana pula? Ada sahih, ada dhaif. Antara sahih dan dhaif hasan. Antara hasan dan sahih jayyid. Di bawah sahih, di atas hasan. Pusing kepala aku belajar ulumul hadis nih Pak Ustaz. Pelajaran yang jelimut, ribet, banyak istilah ilmu hadis. Maka jarang orang suka. Tapi bagi saya menarik karena dia detail. Yang suka detail-detail
ambil jurusan ilmu hadis. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang bab 34, babul wasiyah bin nisa, wasiat untuk perempuan.